Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Teacher Ade. Kali ini kita akan membahas bagian yang terakhir dari persiapan ujian akhir semester kelas 8 tahun 2020. Kemarin yang part 3 itu udah sampai nomor 30. Sekarang kita lanjutkan nomor 31 ya. Kita lihat dulu soalnya dari sebelah sini. Nah, oke, kelihatan ya. Soalnya gelombang ultrasonik dipancarkan dari atas permukaan laut, ya, sonar dengan kecepatan rambatnya di dalam air laut 600 meter per sekon. Jika 1,5 atau 1,5 sekon setelah gelombang asli dipancarkan terdeteksi gelombang pantulnya, maka dapat diperkirakan kedalaman laut tersebut adalah. Nah, kalau seperti ini kita harus cari dengan menggunakan kertas ya. Coba kita cari dulu. Oke, kita lihat di sini udah teacher bikin diketahui, ditanya dan jawab. Diketahuinya kecepatan cepat rambatnya itu adalah 600 meter per sekon dan waktu merambatnya itu 1,5 sekon. Bagaimana mencari S-nya atau kedalamannya? Jadi boleh ditulis dalam bentuk S, boleh juga ditulis dalam bentuk H ya. Nah, kita lihat di sini S itu sama dengan V kali T per 2. Jadi kalau misalnya dia pemantulan bunyi, itu berarti pakai bagi 2 karena jarak yang ditempuhnya itu 2 kali, ya. Nah, tadi kan diketahui ini 600 sama 1,5. Berarti kita bikin di sini 600 meter per sekon dikali dengan 1,5 sekon. Nah, ini kita bagi 2. Ada yang bisa dibagi 2, ini dan ini dapatnya 300 kali 1,5. 3 kali 1,5 itu 4,5. Nah, berarti 300 berarti 450 meter. Berarti jawabannya tadi adalah B ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 32. Kita lanjutkan soal nomor 32. Kita baca dulu soalnya ada di sebelah sini ya. Oke, seseorang melihat kilat dan 0,5 sekon kemudian terdengar bunyi petirnya ya. Jika cepat rambat bunyi di tempat itu 500 meter per sekon dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jarak orang tersebut dari sumber petir adalah. Nah, kita langsung aja kerjakan di kertas ya. Nah, ini kan berarti ini bunyinya yang berpengaruh di sini. Jadi kecepatannya itu yang kita pakai adalah kecepatan bunyi, bukan kecepatan cahaya. Oke? Karena yang kalau kita mau mencari jarak dari sumber petir berarti kan dari sumber bunyi, gitu ya kan, kita mempelajarinya gelombang bunyi. Ya misalnya kita lihat ininya jaraknya gitu. Berarti kita pakai rumus yang biasa. Berarti rumusnya S sama dengan V kali T biasa aja. Oke, kita coba tulis di kertas. Nah, di sini udah teacher bikin ya. Diketahuinya T-nya 0,5 sekon, V bunyinya 500, V cahayanya 3 kali 10 pangkat 8. Yang ditanya jaraknya, berarti S-nya adalah V bunyi kali T, ya kan? Nah, V bunyi yang 500 meter per sekon dikali 0,5. 0,5 ini setengah ya. Berarti 500 kali setengah berarti 250 meter. Berarti jawabannya adalah B. Kok cepet? Jadi memang segitu aja, gampang banget. Jadi kalau misalnya ada kilat kayak gitu tuh berarti kita cukup pakai yang ini aja nih ya, yang ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Oke, kita lanjutkan soal nomor 33. Itu ada gambar struktur telinga ya. Nah, coba dilihat di gambarnya di sebelah sini. Saluran Eustachius, gendang telinga, dan rumah siput secara berturut-turut adalah. Nah, kita coba dari nomor 1 dulu. Nomor 1 itu adalah lubang telinga. Nomor 2 itu gendang telinga. Nomor 3 itu saluran Eustachius. Nomor 4 itu rumah siput, dan nomor 5 itu adalah tulang-tulang pendengaran. Berarti kalau saluran Eustachius nomor 3 dulu, 3, gendang telinga nomor 2, dan rumah siput nomor 4. 3, 2, 4. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 34, sebuah benda itu dapat
terlihat oleh mata. Nah, ini berarti udah masuk cahaya ya. Sebuah benda dapat terlihat oleh mata kita karena benda A, berkas cahaya dipantulkan ke mata, B, benda berada di tempat yang terang, C, terjadi pemiasan cahaya, D, benda berukuran besar. Jadi kenapa benda itu bisa terlihat oleh mata kita? Itu karena ada berkas cahaya yang dipantulkan ke mata kita melalui si benda tadi. Jadi cahaya itu dipantulkan ke benda dulu, dari benda baru dipantulkan ke mata kita gitu. Nah, di mata nanti terjadi pembiasan cahaya melalui lensa mata gitu ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 35. Oke, kita lanjutkan nomor 35. Kita lihat soalnya sebelah sini. Benda terletak di depan cermin cekung dan bayangan terbentuk seperti gambar tersebut ya. Nah, jarak fokus cermin yang digunakan adalah, nah ini ada gambarnya, bisa kita tentukan nih kalau dari jarak dari benda ke cermin itu namanya S ya, kita simbolkan dengan S. Sedangkan jarak dari bayangan ke cermin itu disimbolkan dengan S aksen. Nah, kita lihat di kertas yuk. Nah, ini ya. Ini diketahuinya S-nya itu 30, jadi jarak dari benda ke cermin itu namanya S ya, 30, dan jarak dari bayangan ke cermin itu namanya S aksen 60 cm. Nah, kita nyari fokus, berarti kita pakai rumus yang ini ya, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kita masukkan nilainya, 1/S-nya 30 ditambah 1/60. Berarti kita cari KPK dari 30 dan 60, berarti 60. 60 tambah ini. Nah, 60 bagi 30 itu 2, 60 bagi 60 1, berarti jadinya 3/60. Nah, ini 1/F baru ya, berarti F-nya kita balikkan. Tadi kan 3/60, berarti kebalikannya 60/3. 60/3 sama dengan 20 cm ya. Nah, 20 cm berarti jawabannya adalah A. Oke, jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor 36. Oke, kita lanjutkan soal nomor 36. Ya, tinggal 5 soal lagi sampai nomor 40. Kita lihat nomor 36 ini, soalnya ada di sebelah sini. Sebuah benda terletak di 20 cm di depan cermin cekung. Nah, cermin cekung ya, dengan jarak fokus 10 cm. Berarti fokusnya yang fokus positif. Maka perbesaran bayangannya adalah, nah kita bikin dulu diketahuinya yuk. Nah, diketahuinya di sini ada S. S itu jarak dari benda ke cermin 20 cm di depan cermin katanya. Terus fokusnya 10, fokusnya positif kan karena cerminnya cermin cekung. Yang ditanya tuh perbesaran M. Nah, kita cari dulu S aksen karena M itu kita cari dari S aksen per S ya. Nah, S aksen adalah 1/F kurang 1/S. 1/10 dikurang 1/20, berarti pakai yang 20 ya, karena 20 KPK-nya dari 10. 20 bagi 10 itu 2, 20 bagi 20 1, berarti jadinya 2 kurang 1, 1/20, berarti S aksennya balik dari 20/1, 20 cm. Nah, berarti M-nya adalah 20/20, dapatnya 1 kali. Nah, ini kan dengan cara mencari ya, tapi kalau misalnya kita mau nebak aja boleh, bisa, karena dia ada fokus, ada S. Berarti kita bisa nebak ini bendanya letaknya di mana. Jadi ini kan S-nya itu 20 cm. Nah, 20 cm ini artinya apa? Dia berada tepat di P. P itu 2 kali fokus. Jadi kayak gini ya. Nah, di sini kalau dia pas di sini, berarti perbesarannya pasti 1 karena dia sifat bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Kalau dia di ruang 2, ini ruang 1, ruang 2, ini P, ini ruang 3 ya. Kalau di ruang 2 letaknya di sini. Jadi dia nyata, terbalik, diperbesar ya. Kalau dia letaknya di ruang 3, nanti akan diperkecil dan di ruang 2 dia jawabannya nanti gitu. Nyata, terbalik, diperkecil gitu ya. Jadi karena ini kebetulan ini diketahui jarak S dan F, boleh pakai cara mencari seperti ini, boleh juga dengan nebak langsung bisa, karena dia ini kan ABC bisa kita langsung tebak aja gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 37. Oke, kita lanjutkan soal nomor 37 ya. Kita lihat dulu soalnya ada di sini.
benda yang diletakkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin, cermin cekung akan membentuk bayangan yang bersifat. Nah, berarti kalau di antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan, berarti antara F dan P. Apa tadi? Di soal nomor 36 tadi udah teacher jelaskan juga, kalau di antara F dan P itu berarti dia ruang kedua. Sifatnya apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 38. Ini sudah masuk alat optik yaitu loop. Nah, soalnya ada di sebelah sini. Oke, Budi mengamati benda-benda kecil menggunakan loop. Nah, dia menggunakan akomodasi maksimum. Jika jarak fokus lensa loop adalah 1,25 cm, perbesaran yang dihasilkan loop adalah. Nah, kita lihat. Coba kita cari dengan menggunakan kertas. Nah, di sini teacher udah bikin ya, diketahuinya fokusnya itu 1,25 cm, dia akomodasinya maksimum. Perbesarannya yang ditanya. Nah, M itu perbesaran itu adalah kalau dia akomodasi maksimum dia ditambah 1, SN per F tambah 1. SN itu apa? Jarak pandang normal ya. Titik dekat mata normal itu standarnya adalah 25 cm. Jadi kalau nggak ada dituliskan di soal berarti pakai yang 25 cm. Berarti ini kita pakai 25 per 1,25 ditambah 1. Berarti ini kan berkoma nih. Berarti kita jadikan yang di atas ini jadi dikali 125, 100 dibagi 125 tambah 1. Nah, ini 250 sama 125 itu adalah 2. Berarti 20 tambah 1 adalah 21. Ya, berarti 21 kali, berarti jawabannya adalah A ya. Jadi kalau misalnya tanpa akomodasi dia nggak pakai tambah 1, kalau dia akomodasi maksimum pakai tambah 1 gitu aja. Kita lanjutkan ke nomor 39. Oke, kita lanjutkan soal nomor 39 dan 40 yang terakhir ya. Perhatikan gambar mata berikut ini. Nah, di sini gambarnya berdasarkan gambar di atas, bagian yang berfungsi sebagai reseptor cahaya dan penerus impuls saraf ke otak adalah. Nah, kita lihat dulu nomor 1 itu adalah kornea ya. Kornea, nomor 2 itu pupil, tempat masuk cahaya. Terus setelah pupil itu kan ada yang bulatan itu baru lensa. Kemudian nomor 3 itu cairan dalam mata, aqueous humor. Nomor 4 itu adalah saraf mata. Nah, yang berfungsi sebagai reseptor cahaya itu adalah si kornea. Jadi kornea itu fungsinya menerima dan meneruskan sensor cahaya tadi, reseptor cahaya, sebagai reseptor cahaya. Dan yang penerus impuls saraf yang ke otak itu adalah yang saraf mata. Berarti jawabannya 1 dan 4, jawabannya A. Nah, kita lanjut nomor 40. Seorang anak memiliki titik jauh 80 cm. Jadi dia cuma bisa ngelihat paling jauh tuh 80 cm. Agar dia dapat melihat dengan jelas benda yang sangat jauh, kekuatan kacamata yang harus dipakainya adalah. Nah, ini kita coba cari dulu. Oke, ini udah teacher bikin ya, diketahuinya PR atau titik terjauh tadi 80 cm. Nah, karena dia nggak bisa ngelihat dia nggak bisa melihat benda yang jauh atau yang sangat jauh, berarti dia termasuk miopi ya. Miopi. Nah, yang ditanya adalah kekuatan lensanya yang pakai dioptri satuannya. Nah, berarti mencari kekuatan lensa kalau untuk miopi itu min 100 per PR. PR-nya yang ini tadi. Min 100 per PR ini kalau PR-nya dalam cm. Kalau misalnya PR-nya dalam meter berarti ini 1 per PR aja. Oke, kita masukkan nilainya, berarti min 100 per 80. Berarti dapatnya min 5 per 4. Min 5 per 4 itu adalah min 1,25 dioptri. Jawabannya adalah C. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang persiapan ujian akhir semester kelas 8. Kalian kalau saran teacher sih lebih banyak untuk menjawab soal, latihan-latihan soal, apalagi di bab-bab yang terakhir seperti cahaya, alat optik, yang itu ya. Nah, itu tuh karena banyak sekali soal-soalnya dan bervariasi sekali.
Jadi soal yang bisa keluar itu banyak macamnya. Jadi sarannya sih itu banyak-banyak latihan soal gitu ya. Oke, teacher sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.